Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira dan sekarang saya akan membahas mengenai praktikum geologi struktur tentang analisis lineamen. Jadi, pada awalnya nih, kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi Global Mapper, bakal muncul layar putih aja. Nah, untuk menampilkan gambar ini, kalian bisa klik File, lalu klik Open Data File. Nah, kalau misalnya udah, nanti ada gambar ini bisa di zoom in atau zoom out senyamannya. Nah, kalau udah kayak gitu, kita klik konfigurasi di sini. Habis itu, kita klik yang vertical option di sini. Kalau misalnya udah, di sini kita akan mengganti azimutnya dengan angka 135 derajat. Nah, terus kalau misalnya altitude ini, nggak perlu kita ganti ya, teman-teman. Kalau misalnya udah, tinggal klik OK. Nah, berarti ini gambarnya udah tersetting dengan azimut 135 derajat. Selanjutnya adalah, kita akan melakukan penarikan kelurusan. Dengan cara apa? Jadi, klik digitizer tool, ini oke aja. Nah, terus kalau misalnya udah, kita klik kanan, terus ada create line features, habis itu kita klik line di sini, yang vertex mode. Nah, kalau misalnya udah ada panah kayak gini teman-teman nih, kayak ada panah lainnya, berarti itu tandanya kita bisa mulai untuk melakukan penarikan kelurusan. Jadi, misal penarikannya di sini. Nah, seperti itu. Tinggal klik kanan, nanti akan muncul seperti ini, modify feature info. Nah, kalau misalnya udah muncul seperti ini, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, kita akan klik ini. Ini kan belum ada ya namanya. Ini bisa kita klik create new type, lalu misal kita tulis bahan 135 derajat. Kayak gini. Udah, ini misalnya nih line width, berarti ketebalan dari line-nya bisa kita pilih misalnya 2 pixel. Kalau udah, ini kan masih abu-abu ya line-nya. Itu bisa kita ganti warna misalnya dengan warna merah. Kalau udah, bisa kita klik OK. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita bisa klik OK lagi. Setelah itu, jadi udah ketahuan ya, bisa length-nya berapa, bearing-nya berapa dari garis yang kita tarik. Kita akan klik automatically apply these settings to new features of the same time. Ini buat apa? Jadi nanti kalau misalnya nih kalian buat garis-garis yang lain, garis-garis urusan yang lain, itu udah sama semua dengan setting garis yang kalian pilih. Kalau udah klik OK. Nah, baru sekarang kalian bebas untuk menarik kelurusannya sebanyak-banyaknya. Oke, misal teman-teman nih udah selesai ini datanya kayak gini. Nah, terus apa yang kita lakukan? Selanjutnya adalah kita mau mengekspor nih teman-teman data ini ke dalam Microsoft Excel. Caranya gimana? Jadi klik file, habis itu kita ekspor. Nah, ini kita pilihnya ekspor yang vektor. Nah, ini vektor atau LIDAR. Kalau udah, jangan lupa, kan ini banyak macam tipenya ya. Kita harus pilih yang CSV. Terus klik OK. Ini juga OK. Nah, terus buat export option-nya, kita bakal pilih yang export area ini nih. Ini bakal kita checklist. Udah kita OK. Nah, ini baru kita akan tulis nama dari filenya. Misal nih, tadi kan namanya lembahan ya. Lembahan 135 derajat. Kalau udah, kita bisa klik save. Nah, oke semua. Ini kan udah ada nih datanya dari yang tadi. Nah, selanjutnya, ini kan masih berantakan banget nih. Kalau kita lebarin tabel A tuh masih berantakan banget. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama adalah kita blok dulu nih tabel A. Habis itu kita klik data, lalu klik teks ke kolom.
Nah, habis itu nih kita klik yang lebar tetap, baru klik berikutnya. Ini buat apa sebenarnya? Buat misahin dari sudut-sudut strike-nya sama informasi lain. Jadi ini kita geser aja nih garisnya tepat di setelah koma. Nah, setelah koma terus kita buat garis lagi buat di sebelum derajat. Udah lengkap semua, baru kita klik itu klik selesai. Nah, ini kan udah kepisah ya teman-teman dari yang kolom A, terus B-nya ini yang tadi yang kita udah lakuin sebelumnya sama yang C. Ini bisa kita delete aja informasi-informasinya. Kalau udah, ini bakal kita rapiin tabel B-nya supaya nggak ada derajatnya lagi. Nah, selanjutnya kita akan buat div, kolom div di sini. Terus kita isi semuanya dengan 90. Kenapa harus 90? Jadi gini, kita mengasumsikan jarak pandang kita ke peta itu tegak lurus, yaitu 90 derajat. Ini kita blok sampai data terakhir. Nah, kalau udah, nanti kan udah selesai nih. Selanjutnya, kita akan pindah ke aplikasi Deep. Terus, habis itu kita klik ini, New. Nah, keluar nih teman-teman, ada Deep sama Deep Direction. Sedangkan yang kita punya itu informasinya adalah strike sama Deep. Nah, caranya gimana? Tinggal klik setup, terus job control, terus ini nih yang si global orientation formatnya kita ganti jadi strike deep. Terus tinggal di oke. Nah, kan udah nih teman-teman. Udah aku ubah kayak gini. Terus kita ambil data dari yang tadi, di blok aja. Habis itu di kontrol C ya, di copy. Itu balik lagi ke aplikasi Deep dan di Ctrl V, itu paste. Kalau udah, kan udah semuanya teman-teman. Apa yang kita lakukan? Ini, klik yang diagram rosette. Nah, ini keluar nih. Jadi ini maksudnya apa? Diagram itu maksudnya menunjukkan kalau misalnya lineamen tadi yang ada di global mapper yang tadi kita tarik-tarikin garis kelurusannya itu punya arah yang dominan yang ditunjukkan dengan diagram ini ya, condong kemana dia. Kayak gini. Nah, kalau misalnya kita mau save gambarnya, bisa di file terus export image file. Kayak gini. Terus tinggal namain. Kalau misalnya kita mau nge-save datanya, ini bisa kita klik file, di situ tinggal save as. Gitu aja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.